sudah hampir dibongkar separuh. Kemudian ada tawaran dari Dispenda, termasuk juga Satpol PP mengatakan kalau ini tidak mau dibongkar Pak, Bapak bayar dulu pajaknya. Saya bukan tidak mau membayar pajak, karena saya memang tidak tahu bahwa ada aturan baru bahwa caleg itu harus bayar pajak. Yang mengharuskan. Iya, saya nyalek ini sudah bukan baru pertama kali ini. Dan 2 kali. Saya dari 2004 nyalek. Saya 4 kali nyalek, 2 kali kalah, 2 kali menang. Oke, siap. Iya kan? Iya. Nah, baru kali ini saya minta dipajakin. Oke, selamat siang Sobat Busa Medi, kembali lagi bersama dengan saya Rian. Kali ini kita dalam edisi podcast terhadap para caleg-caleg yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Dan kali ini Sobat Busa Medi ya, di sebelah saya ada satu sosok dengan sudah 2 kali ya, sorry. 2 kali. 3 kalinya, 1 kalinya sedikit ya. Udah 2 kali menjadi anggota DPRD di Kota Samarinda, yaitu di periode pertama itu ada dari tahun 2009 sampai 2014. Absen di satu musim atau satu periode, lanjut lagi di 2019 Pak ya. Dan saat ini beliau dapat saya informasikan mungkin bakal maju lagi di pemilihan umum di tahun mendatang. Nah, mungkin boleh saya perkenalkan dulu, di samping saya adalah Bapak Samri Saputra Pak ya, betul Pak ya, dari Partai PKS. Nah, mungkin kita langsung aja Pak ya, to the point Pak ya. Jadi kan sudah 2 kali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi 3, betul Pak ya? Komisi 3. Sejauh ini karena fokusnya di Kota Samarinda Pak ya, apa sih Pak pelajaran yang bisa Bapak dapatkan selama 2 periode itu tuh? Walaupun satu musim sempat absen ya. Iya. Nah, mungkin boleh saya kasih waktu 3 menit mungkin Pak, boleh menceritakan sedikit nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Samri Saputra, SHI MAP. Saya dari Dapil Samarinda Seberang, Lojanan, dan Palaran. Dapil 2 ya? Dapil 2. Yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, juga sebagai Ketua Bapemperda. Oke. Dan Sekretaris Fraksi PKS. Dan insya Allah tahun 2024 partai mempercayakan kepada saya kembali untuk maju lagi di 2024. Ya, tentunya amanah ini harus saya jalankan. Selain perintah partai, juga masih banyak kerja-kerja atau tugas-tugas yang diberikan kepada masyarakat itu yang harus kita selesaikan. Ya, berbicara pengalaman selama saya menjadi anggota dewan 2 periode. 2 periode, sebenarnya ada yang asik sebenarnya dari sisi kepuasan batin sebenarnya yang saya peroleh selama saya menjadi anggota dewan. Berbeda kepuasan itu ketika saya masih berbisnis. Oke. Waktu saya berbisnis, saya pernah berbisnis itu yang mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan 200 sampai 300 juta Usaha per bulan. itu? Ya, macam-macam lah. Macam-macam ya. Termasuk usaha. Itu ditinggalin. Termasuk pernah jadi pengusaha batubara, Oke. ya kan, pernah di percetakan, pernah juga sebagai mediator, ya kan. Nah, yang paling nyaman ini memang jadi mediator. Hanya bicara kurang lebih 10-20 menit, kita sudah dapat uang 100 sampai 200 juta. Siap. Ya kan? Kalau gol itu urusan. Nah, sekali gol kita langsung punya rumah. Nah, tapi memang jiwa saya itu ada di politik. Ya. Dari berbagai usaha yang pernah saya geluti, ketika saya diterjun di dunia politik, kepuasan batin betul-betul saya rasakan ketika di politik. Yang saya bisa rasakan itu ketika ada keinginan masyarakat atau permohonan masyarakat, keluhan,
yang kemudian itu bisa kita realisasikan, kita bisa atasi, Bisa dibantu deh. bisa dibantu, kemudian masyarakat itu tersenyum, bahagia, mengucapkan terima kasih. Nah, ini yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Puas Kepuasan, ya. puas. Ini yang kemudian saya itu lebih enjoy di dunia politik ketimbang mengurusi usaha. Oke. Nah, saya kan sempat baca Bang ya, di salah satu artikel ya. Ya. Mungkin saya nggak perlu sebutkan medianya ya. Itu artikel tahun 2019. Waktu mau nyalon di periode kedua. Oh ya. Itu kan ada saya baca Bang Samri ini ingin fokus membangun drainase dan air bersih di daerah Samudra Seberang. Emang sampai sejauh ini seperti apa Bang kondisi di sana sampai saat ini Bang? Iya, jadi Samudra Seberang itu sekarang berbeda dengan Samudra Seberang 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Dulu Samudra Seberang itu tidak pernah mengalami banjir. Nggak pernah? Nggak pernah. Sekarang? Karena saya ini kan lahir dan besar di Samudra Seberang. Sehingga saya bisa berbicara, bisa cerita. Tahu realitanya ya. Saya lahir dan besar di Samudra Seberang. Semua pendidikan formal saya selesaikan di Samarinda. Oke. Kemudian akhir-akhir ini Samarinda Seberang, baik itu Lojanan ya sampai ke Palaran itu sudah mulai mengalami banjir. Dan kadang apalagi daerah di rapat dalam itu bisa sampai berhari-hari. Berhari-hari. Oh, daerah ini ya Bang ya, depan Harun Napsi ya? Ya, di rapat dalam. Itu kan masuk Lojanan Ilir itu. Iya. Yang sebelumnya masuk Samudra Seberang karena ada pemekaran. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus kerja saya itu kenapa saya ingin memperjuangkan dari sisi drainase. Setelah saya telusuri memang penyebabnya itu drainase yang kurang bagus. Kurang memadai. Ada yang sudah buntu ya. Ya ini ada dua kemungkinan ya, faktor alam atau juga faktor manusia. Faktor manusia ya kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan gitu kan. Ya, tabiat. Orang drainase itu fungsinya untuk mengalirkan air tapi digunakan fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Betul. Nah, sejauh apa kira-kira nanti fokusnya? Ini kan nyalon lagi Bang ya. Bakal fokus memang pure ke air bersih dan drainase atau ada sebenarnya begini, saya ndak terlalu memfokuskan. Yang saya fokuskan tuh apa sebenarnya permasalahan di dapil saya. Oke. Akan begitu. Siap. Nah, kebetulan saya berbicara itu karena itu keluhan masyarakat. Oh, menyampaikan. Masyarakat mengeluhkan, Pak, daerah kami banjir, Pak, daerah kami air Padahal bersihnya dulunya nggak pernah banjir ya. Ya, itu dia. Seiring bertambahnya waktu dan perilaku tadi Bang ya. Ya. Jadi kalau berbicara fokus apa sih yang mau diperjuangkan, ya saya fokus apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Oke. Kalau kemudian nanti di 2004 ternyata masyarakat mengeluhkan, Pak, kami sekarang ini kok pendidikan jadi mahal ya? Oke. Ya kan? Nah, ini perlu kita pikirkan lagi bagaimana mereka, anak-anak kita tetap bisa bersekolah, tidak memikirkan lagi biaya. Kira-kira begitu. Jadi apa? Nah, itulah melalui kita berbagai reses, ya kan? Ini reses ini kan kegiatan dewan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Betul. Nah, melalui reses-reses itu di situ kita bisa langsung menampung, mendengar keluhan masyarakat secara langsung yang itu memang dilindungi oleh undang-undang kegiatan reses itu. Dan pemerintah wajib melaksanakan aspirasi yang kita dapatkan dalam reses itu yang kemudian kita rekomendasikan dalam sidang paripurna internal di DPR untuk kita sampaikan ke pemerintah kota. Pemerintah kota wajib melaksanakan rekomendasi itu. Karena ini murni permintaan masyarakat. Asli ya, langsung dari yang bersangkutan ya kan. Bukan kita yang mengada-ngada, bukan keinginan kita. Kan untuk apa kita berkeinginan kemudian masyarakat tidak perlu. Jangan kita ini memberikan masyarakat ini yang itu tidak diperlukan. Misalnya masyarakat itu pengennya seminisasi, tapi kita bangunkan gedung pertemuan. Kan tidak perlu kan? Nggak nyambung. Masyarakat itu apa keinginannya ikuti. Maunya drainase, bangunkan drainase. Jangan baunya drainase kita buatkan seminisasi. Nggak nyambung juga. Padahal penyebab utamanya ini drainasenya. Kalau drainasenya bagus, jalannya akan pasti tidak rusak. Nah, kalau drainasenya saling berkaitan nih Bang. Ya itu dia. Ini paritnya kita baiki. Jalannya dibaiki, tapi paritnya nggak dibaiki. Ada hujan, terendam lagi, rusak lagi jalannya.
Kira-kira begitu. Nah, Jadi, untuk kita ngomongin masalah suara nih, Bang. Di tahun periode pertama itu tembus sampai ke menang itu berapa ribu suara, Bang? sebenarnya bicara suara saya tidak terlalu banyak suara saya kan. Cuman kelebihan kami di PKS ini, saya dari partai PKS ya. Iya. Kader-kader kami itu semuanya bekerja. Siap. Semuanya caleg itu mendulang suara. Sehingga kalau diakumulasikan itu mendapat 1 kursi. Nah, kebetulan saya unggul di antara caleg yang ada di internal PKS. Nah, seperti itu. Kan sistem suara terbanyak. Walaupun hanya menang 1, unggul 1. Ya kan? Misalnya kita hanya dapat 500 gitu kan. Tapi kita paling tinggi, maka kita layak mewakili partai itu. Jadi karena makanya berbicara kalau kita di PKS itu banyak lebih daripada kerja struktur yang bekerja sehingga lebih banyak caleg-caleg itu yang mendulang suara itu merata gitu loh, supaya bisa apa tadi ya, rotasinya enak jadi. Bener. Dan setelah diakumulasi, PKS dapat 1 kursi. Siapa yang mewakili? Siapa yang paling tinggi? Kebetulan langsung aja gitu, Bang, ya? Ya, langsung begitu aja. Kebetulan saya selalu unggul di pencalekan itu. Oke, nah ini yang kita mungkin bakal sedikit menyentil ke ranah mungkin Pemkot kali. Ya. Saya pengen nanya pribadi nih, Bang. Di Samarinda, saya kemarin pergi ke Balikpapan ya. Dan memang kondisi kita berbicara Algaka, alat peraga kampanye. Saya pergi ke Balikpapan, di sepanjang Manggar itu, Bang, cukup lebih kumuh, kalau boleh dibilang lebih berantakan. Ya. Karena memang ada yang sampai dipaku di pohon segala macam itu, lumayan lah banyak, sepanjang sampai ke bandara. Di Samarinda itu kalau boleh saya bilang sedikit lebih sedikit lebih santun ya kalau dibilang Algaka yang ada. Nah, menurut Abang nih, Algaka di Samarinda ini kondisinya seperti apa sejauh ini, Bang? Ya, jadi berbicara masalah Algaka begini. Kita ini kan sedang menghadapi pesta demokrasi. Namanya pesta ya, kita melihat pesta. Kan itu pesta perlu rame-rame, pasang umbul-umbul, pasang pernak-pernik, ya kan? Nah, namanya pesta ini kan hanya musiman. Pesta demokrasi ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan pemasangan baliho, gambar-gambar caleg, memang sudah saatnya kita ini memperkenalkan diri supaya masyarakat bisa melihat. Nah, jadi kebijakan yang saya lihat ya, kebijakan wali kota. Ini kan ada perwali yang baru. Ya. Perwali nomor 39 tahun 2023 tentang adanya mungkin sedikit poin yang perlu diatensi itu adalah pemasangan barcode di khusus Algaka yang bersifat kampanye ya. Karena Algaka udah pasti kampanye sih guys. Benar. Nah, itu ada pemasangan barcode supaya ada tambahan pajak. Yang saya baca itu, yang saya tahu itu, Bang, 50% dari nilai pajak yang sudah ada ya kan. Nah, ini sejauh apa, Bang, penerapannya di Samarinda kira-kira? Jadi kita kembali dulu kepada perwali yang dibuat. Menurut kami perwali yang dibuat itu keliru, ya. Karena dalam aturan di atasnya itu sudah jelas untuk kegiatan sifatnya pemerintahan maupun kampanye politik tidak untuk baleo-baleo sifatnya kampanye itu ya, itu tidak boleh itu ditarikin pajak karena ini kegiatan musiman ya kan. Nanti kalau sudah lewat masanya kan akan berhenti dengan sendirinya, akan bersih dengan sendirinya itu. Nah, kalau kemudian ini dianggap karena ini sudah terlanjur dibuat ya peraturannya, kemudian Satpol PP sebagai penegak perda dia harus menjalankan itu ya. Yang kita lakukan sekarang ya jangan tebang pilih. Oke, tebang pilih ini maksudnya gimana, Bang? Ini saya balik dulu mungkin ke yang pertama. Apakah kan ada nih, Bang, pemasangan Algaka itu yang
yang dikeluhkan masyarakat juga membuat kotor ataupun juga dikeluhkan orang segala macam membuat kotor dia masangnya semrawut ya misalnya gitu. Itu berarti abang membolehkan juga? Maksudnya begini, yang saya maksud tebang pilih itu begini. Kan peraturan yang baru itu mengharuskan bahwa setiap gambar caleg yang sifatnya ada muatan kampanye, harus disertai dengan stiker barcode. Ya, barcode dari Ya kan? Nah, tadi dari rumah saya ke sini sepanjang jalan saya melihat baliho, hampir semua baliho ada yang di Samarinda tidak memiliki barcode. Itu barcode baliho apa, Bang? Ya caleg. Caleg. Ya. Banyak, Bang. Oh, banyak. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang ada mungkin ya caleg yang dianggap kuat, punya backingannya kuat. Kemudian ragu-ragu juga penegak perda ini untuk menurunkan. Oke, mungkin boleh lebih spesifik kali, Bang. Dari abang sejauh dari rumah ya, dari rumah Sebedang ke GOR ini berapa banyak yang abang temukan dan itu dari siapa aja memang? Ya sesama partai lah ya. Misalnya contoh misalnya ini saya lihat gambar misalnya kayak dari Nasdem ya, punya Nabil Hussein misalnya. Saya lihat itu loh masih kokoh berdiri, tidak ada barcode-nya. Ya kan? Nah, termasuk seharusnya itu ada barcode-nya. Seharusnya karena saya tanyakan kalau mengacu kepada perwali. Mengacu pada perwali kan semua caleg itu. Dan termasuk juga baliho-baliho gambar-gambarnya wali kota di situ juga harus berbarcode juga. Wali kota kan bukan kampanye, Bang. Siapa bilang bukan kampanye? Kampanye itu masuk. Termasuk kampanye kalau dia memasang fotonya. Oh. Kalau dia tidak memasang fotonya, itu baru dikatakan tidak kampanye. Misalnya himbauan membayar pajak, ya tidak perlu pasang foto lah, tulis saja wajib warga Samarinda wajib membayar pajak dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan Samarinda. Ketika dia pasang fotonya, apalagi kita tahu wali kotanya ini mau maju kembali, apa itu bukan kampanye? Emang mau maju, Bang? Apa urusannya dia pasang foto di situ? Ya kan? Samalah dengan kita caleg ini. Kita pasang foto begitu kan biar masyarakat kenal, oh tahu ini mau maju lagi. Kalau memang murni bukan kampanye, ya pasang aja imbauan di situ tanpa embel-embel foto. Nah, ini yang saya bilang perlakuan secara adil, ya. Jangan ketika aturan itu dibuat hanya berlaku kepada orang lain, tapi tidak berlaku kepada dia sebagai pembuat aturan. Nah, saya menyaksikan banyak foto-foto wali kota di kota Samarinda yang tidak berbarcode. Dari caleg-caleg lain juga banyak. Iya, caleg ya, termasuk caleg lain lah. Artinya begitu. Nah, tapi sebenarnya kan ini saya juga kurang tahu sistematisnya seperti apa karena memang masih simpang siur. Apakah kalau kita kan seperti yang abang bilang mungkin soal kasus kami yang kemarin di Hill ya kan, abang mengklaim itu adalah abang nyewa ke vendor, pengguna ya kan? jasa. Pengguna jasa. Itu yang bayar pajak siapa? Seharusnya kan vendor itu. Vendor. Iya kan? Bukan calegnya ya? Bukan calegnya. Oke. Berarti ini berlaku juga untuk caleg-caleg yang lain yang di billboard yang gede-gede. Ya seharusnya begitu. Karena ketika dia menyewa billboard misalnya itu kan lumayan sewanya sampai 10 juta satu bulan itu. Biasanya kan include semua pajak termasuk itu semua. Nah, yang kedua perwali yang dibuat wali kota ini sampai saat ini itu belum ada sosialisasi ke kita. Belum ada sosialisasi. Makanya kemarin punya saya itu ketika kebetulan kebetulan punya saya yang lagi diturunkan itu ya, lagi live kan? Lagi live. Loh, ini kok punya saya sendiri disorot. Sudah hampir dibongkar separoh. Kemudian ada tawaran dari Dispenda, termasuk juga Satpol PP mengatakan kalau ini tidak mau dibongkar, Pak, Bapak bayar dulu pajaknya. Saya bukan tidak mau membayar pajak. Karena saya memang tidak tahu bahwa ada aturan baru bahwa caleg itu harus bayar pajak yang mengharuskan 50%. Iya, saya nyalek ini sudah bukan baru pertama kali ini. Udah 2 kali. Saya dari 2004 nyalek. Saya 4 kali nyalek, 2 kali kalah, 2 kali menang. Siap. Iya kan? Nah, baru kali ini saya minta dipajakin caleg. Untuk itu kemarin ya saya termasuk nggak terima juga dengan perlakuan seperti itu. Sehingga karena itu sudah kata Pak, ini kalau memang mau nggak mau dibongkar ya bayar pajak ya. Seketika itu jangan oke,
Saya urus pajaknya sekarang, saya bayar sekarang. Itu nelfon vendor, abang ya? Hah? Nelfonin vendor atau Bukan, ya sama Satpol PP dengan anu kan, dengan apa? Bapenda. Bapenda yang ada di lapangan. Iya. Nah, dia yang menawarkan, Pak, bayar pajaknya kalau tidak mau dibongkar. Saya bilang, oke, saya bayar sekarang. Dan alhamdulillah itu langsung saya bayar. Berarti bukan karena nggak mau bayar, bang? Iya, bukan kita tidak mau bayar, karena kita ya Belum belum tahu aturannya. Sudah saya bayar, totalnya kurang lebih hampir 1.200.000. 1 juta. Saya langsung transfer Itu setelah 4 kali 6 diurus. ya kemarin ya? Iya, 4 kali 6. Kemudian saya mendapatkan stiker barcode. Itu baru besok baru diambil barcode-nya. Bayarnya saya sudah kemarin, Siap. hari Jumat. Disiapkan dulu kali ya. Nah, itu. Nah, Nanti ini juga. ditempel ini ya. Nanti ditempel barcode-nya itu. Dan ini kalau ada 10 banner berarti abang bayar 10 banner 10 Menurut titik ya? informasinya begitu. Informasinya. Nah, tapi setelah dari pengalaman ini, karena sepertinya saya baru satu-satunya caleg itu yang membayar itu. Dari pengalaman ini kemarin. Mungkin boleh saya revisi. Ah. Ada bang, di Juanda ada satu. Oh, ada juga. Di Kuning ada. Oh. Ada saya lihat. Tapi katanya itu kena bongkar juga malah itu. Alasannya kemudian hilaf. Kalau hilaf pasang lagi dong. Itu nggak tahu kalau saya. Cuma bukan di Juanda bang, di ini apa di Porpo. Ada sebelah kanan tuh dia. Oke, tapi jadi baru itu sih emang yang saya lihat. Jadi yang lain juga saya belum lihat. Itu kemudian teman-teman di Dewan jadi bereaksi. Ini agenda pada minggu kemarin ya bang ya. Ya. Omongan yang dirapatkan itu ya masalah. Jadi kemungkinan setelah kasus ini. punya saya ini, beliau saya yang ditemukan itu, teman-teman di Dewan kemudian rapat, dia panggil Bapenda, ya PUPR, yang pokoknya dinas yang terkait dengan reklame itu untuk mempertanyakan mana sih sebenarnya itu yang dikenain pajak dengan tidak itu mana. Kita mengacu kepada peraturan yang di atasnya. Kalau peraturan di atas itu jelas untuk pemerintah, politik itu tidak boleh ditarikin pajak. Tapi kemudian kita ada peraturan, ya ini sifatnya peraturan lokal karena ini hanya perwali ya kan. Nanti kalau ada perdanya otomatis perwali itu tidak berlaku. Nah, itu kemudian ditarikin. Nah, kami di Dewan sedang mempersiapkan semacam judicial review untuk mengkoreksi kembali perwali yang dibuat oleh wali kota. Untuk hasilnya rencananya belum ada masih. Kan baru kemarin pertemuannya. Siap. Itu. Nah, langkah-langkah selanjutnya kita lihat. Oke, nah pengennya abang sendiri sebagai yang udah anggota Dewan ya, dan juga sebagai yang mencalonkan lagi, harapannya seperti apa sih? Mungkin barcode ini apakah benar-benar salah atau memang cuma perlu direvisi aja gitu mungkin? Ya maksud kita begini, membuat aturan itu coba kita mengacu kepada aturan yang sesungguhnya, aturan yang benar. Aturan yang di atasnya tadi. Ya, apakah memang yang kegiatan-kegiatan semacam pencalekan ini juga memang harus perlu dipajakin? Apakah ada peraturan di atasnya itu yang mengatur itu? Ya silakan laksanakan. Nah, karena ini kan begini, kita ini sedang mencari bibit-bibit calon pemimpin di Samarinda, ya kan? Kalau baru memasang gambar aja begitu sudah dipajakin, ini yang membuat kemudian kos politik jadi tinggi, yang kadang-kadang menjadi beban anggota ketika dia terpilih jadi anggota Dewan itu. Makanya mungkin tidak jarang jadi kemudiannya anggota Dewan yang duduk dia berpikir arah ke kiri. Saya pengeluaran saya kemarin banyak, orang pasang baliho aja dipajakin 1.200.000, itu baru pajaknya. Belum biaya pasangnya, belum kita sewa vendornya. Betul. Kan begitu. Gede biaya pasang aja udah 500.000 itu. Nah, untuk satu baliho kita makan itu biaya kurang lebih 3 juta satu titik. Kalau kita punya 10 titik udah 30 juta baru begitu. Itu belum jadi suara loh. Belum jadi suara itu. Baru iklan ya. Itu hanya iklan, hanya memperkenalkan ini loh saya caleg. Ya kan? Menyampaikan ke masyarakat. Belum jadi suara. Bagaimana kemudian yang biaya begitu aja udah gede ya. Belum lagi kita sosialisasi misalnya dari rumah ke rumah atau dari RT ke RT mengumpulkan masyarakat. Itu kan dibiayai juga itu. Biaya konsumsinya, termasuk juga ada kalau ada buah tangannya kita siapkan buah tangan, itu nggak sedikit biayanya. Ini yang kadang-kadang membuat kos politik itu jadi tinggi. Makanya nambah. Nah, aja jangan heran kemudian kalau para teman-teman Dewan ketika duduk itu ya sebagian walaupun tidak semuanya ya, sebagian ada yang kemudian berpikir agak belok kiri karena itu tadi, waduh. Ternyata gaji Dewan itu cuma segini. Ya kan? Berapa emang gaji Dewan? Ya nggak usah disebutkan. Artinya
Kalau kita mau bandingkan yang kita dapat dengan yang dikeluarkan itu masih nggak sebanding. Oke. Masih nggak sebanding. Siap. Jauh Jadi ya Bang ya? jauh. Ya. Persentasenya berapa tuh Bang emang Bang? Persentasenya Bang? Ya, 70-30 mungkin. ya mungkin sekitar 60-40 lah. Oke, berarti Tapi kalau ini relatif sih ya, relatif. relatif. Relatif dari bagaimana calegnya. Kalau caleg itu sudah punya investasi sosial di masyarakat, maka kosnya itu sedikit kecil. Karena Kalau dia iklannya tinggal terlalu banyak. ya, kalau dia tidak punya investasi sosial, misalnya nih caleg-caleg baru yang baru nongol ini, oh dia pasti ini butuh kos tinggi karena pertama untuk meyakinkan masyarakat, ya kan, melakukan sosialisasi di mana-mana, volume bertemu masyarakat tinggi dan itu kan biayanya jadi Tidak nggak sedikit sedikit. juga. Nah, jadi biaya setiap caleg itu relatif sebenarnya, relatif Macam-macam lah ya. macam-macam. Ada yang hanya mungkin tidak sampai 100, hanya hitungan puluhan juta udah bisa duduk. Ada bahkan habis miliaran belum Miliaran, tentu duduk. belum tentu duduk. Nah, ini kan banyak terjadi ini. Ini Nah, memang menjadi pembincangan yang serius sih kalau misalnya sudah membahas kerana pengeluaran iya. uang untuk terpilih tadi Bang ya. Kayak misalnya saya di periode pertama ya saya cuma habis kurang lebih 15 juta lah saya habis itu kemudian saya bisa menjadi anggota dewan. Periode Ya, kedua aja Bang. ya periode kedua agak-agak lumayan lah. Lumayan Tapi ya. tidak sampai ya masih bicara ratusan juta sih ya. Periode ketiga ini. Periode ketiga mudah-mudahan saya tidak ngeluar biaya. Ya kan? Siap. Karena begini, saya cukuplah sudah banyak berbuat untuk Iya, masyarakat, udah, ya Bang, kan? Artinya saya tinggal menagih ke masyarakat ini. Hmm. Saya ini udah banyak berbuat untuk Anda nih. Jalanan sudah kita perjuangkan, ya kan? Banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah kita Tampung. wujudkan, kita Benar, laksanakan. Nah, tiba saatnya, ayo dong, gantian bantu kami. Oke. Kalau masih cocok dengan saya. Kalau nggak cocok ya berarti Dan itu kita nggak kembali ke jodoh. masyarakat. Kembali ke masyarakat yang menilai. Oke. Kan seperti itu. Makanya itu kalau bicara berapa sih biaya ini, wah itu relatif. Relatif. Ada yang ya itu tadi saya ceritakan, ada yang sampai miliaran nggak jadi. Oke. Ada yang hanya modal puluhan juta jadi. Oke. Nah, terakhir nih Bang, mungkin saya mau nanya. Berarti walaupun tadi mungkin Perwali 39 tahun 2023 ini memang perlu sedikit ada koreksi, tapi satu hal yang pengen saya tanyakan, apakah Abang ini terhadap pemasangan algaka yang semeraut, yang cuma pakai kayu satu, tempel blek, habis itu Ya. ada yang kena pohon, itu apakah Abang mendukung juga? Kalau itu saya jelas tidak mendukung, ya. Ini yang saya pengen tanyakan dari tadi. Ya, misalnya masang di pohon, selain merusak estetika juga merusak pohon, Masang ya. di median jalan. Ya, masang di median jalan. Yang kita maksud ini tetap juga walaupun kita ini masangannya bebas, tapi etikanya tetap kita pakai. Misalnya, Di billboard yang resmi maksudnya mungkin Bang ya? Atau ya, bagaimana Bang? enggak, kalau billboard resmi kan itu sudah pasti beretika kan, Iya, udah rapi. Maksud kita yang liar-liar ini, yang pasang Ya, bingkai-bingkai liar-liar, kayu ya. kan itu yang dikatakan itu jadi sampah visual. Betul. Ya kan? Di Mengotori. mana-mana mengotori. Sudah ada caleg ini, nanti muncul lagi caleg ini, muncul caleg, orang melihat sampai Timpa-timpa. sampai kecelakaan itu kan bingung yang mana mau dibaca ini sampai nabrak. Bingung mana mau dibaca, mana mau dipilih ya kan? Ya. Oke. Nah, ya ini yang saya maksud ya selain kita memang untuk mempromosikan diri, kita juga perhatikan etika dalam pemasangan algaka dan apa namanya melaksanakan daerah-daerah yang memang itu dilarang. Iya kan? Siap. Nah, kenapa? Kalau itu dilarang tetap kita memaksakan ini juga membuat jadi pemborosan, ya kan pemborosan biaya. Kita sudah bikin mahal-mahal, itu satu baliho kalau ukuran 2x3 itu paling sedikit itu 500.000, paling sedikit Tahu-tahu dibongkar. biayanya itu. Tahu-tahu dibongkar hilang. Tahu di kecamatan ya. Nah, apa enggak sayang uangnya kan begitu. Tapi kalau kita sudah taruh di tempat yang pertama itu bukan fasilitas umum. Bukan pasung. Ya, bukan pasum, bukan di YTH. trotoar, atau misalnya di halaman rumah orang, ya kita minta izin yang punya rumah. Oh, Izin kita pasang. ruang Kemudian yang terbuka. punya rumah memberikan izin, alhamdulillah. Kalau nggak Kan boleh nggak begitu. usah masang Ya, ya. kalau nggak dikasih izin tetap masang, begitu kita tinggalkan langsung hilang itu beliau itu, ya kan? Mungkin himbauannya mungkin Bang boleh kepada caleg-caleg yang baru Mm-mm. mungkin ya mungkin kan sekarang medsos kan udah lagi Ya. sedang naik-naiknya kan. Mungkin ada cara yang lebih elegan gitu. Bang. Sebenarnya dengan majunya
teknologi sekarang, media sosial yang sekarang ini digandrungi itu kan. Ini cara-cara efektif sebenarnya untuk sosialisasi. Kita bayangkan semua, hampir semua penduduk di Samarinda bahkan di Indonesia ini semua sudah pegang HP, ya kan? Bahkan anak-anak kecil yang belum sekolah aja, kalau nggak dipegangin HP ngamuk dia, kan begitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Misalnya kita pakai layanan iklan kayak di Facebook misalnya, ada yang berbayar itu kan, paling kita bayar 2,5 juta misalnya 1 bulan, dibanding kita bayar pasang baleho yang baru 2-3 hari kemudian disikat sama Satpol PP. Itu bikin baleho tuh puluhan juta juga habis itu. Nah, banyak lagi kan. Nah, ini dan itu potensi orang melihat itu kecil sekarang. Iya kan? Apalagi orang sekarang memang milenial sekarang ini mulai apatis ya. Betul. Terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, dia lebih senang lihat di HP-nya, Bang. Lihat di HP. Itu nggak dipungkiri kan ya. Jadi kita buka kayak IG, Facebook, Twitter. Itu yang kita yang berbayar itu kan dia lewat tinggal sendirinya itu kan. Nah, dia respon atau tidak, paling tidak sudah melihat, oh ini ada Haji Samri nyalon lagi. Dia kemudian tinggal melike atau dia kasih komen sedikit, atau dia tidak melek, tidak komen tuh minimal dia melihat, oh ini caleg lagi. Ketahuan ya. Nah, ketahuan. Dan itu juga kan tujuan kita di baleho itu kan. Kita pasang baleho, apakah kemudian itu menjadi suara? Kan tidak. Belum tentu, itu hanya orang melihat, oh ini caleg lagi. Oh ini teman saya, oh ini keluarga saya, oh ini yang pernah bantu saya. Kira-kira begitu. Di media sosial ini paling efektif sebenarnya. Nah, saya sudah mulai beralih sekarang ke Abang media. Saya sudah mulai beralih ya? Sudah mulai beralih karena setelah saya hitung-hitung media sosial ini lebih murah ketimbang kita pasang bisa ditargetin lagi ya kan? Iya benar. Saya ada menyewa di media sosial di Facebook. Itu bayar 2 juta kurang lebih berapa ya? Berapa jangkauan? Hampir 2,5 juta. Satu hari potensinya 8.000 yang melihat. Dia udah langsung terhitung kan? Dan dia melaporkan per minggu ini. Laporannya jelas lagi. Jelas kan? Iklannya satu ini yang melihat sekian ribu. Dan wilayahnya udah ditentukan juga. Kita mau wilayah mana? Kayak saya sambil seberang lo jalan Pelaran. Orang-orang situ aja yang melihat. Saya pikir ini iklan murah, efektif, ya kan? Orang mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali akan melihat itu. Kalau baleho malam udah orang nggak lihat. Atau dalam 1 minggu orang tidak keluar rumah, dia tidak akan melihat baleho. Tapi memang konvensional juga tidak harus ditinggalkan 100%. Ya. 1-2 boleh lah. Boleh. Yang gede-gede ya. Tapi jangan terlalu fokus ke sana, ya kan begitu. Ya sekali-sekali karena ada juga mungkin yang udah berumur, barangkali agak gaptek ini, ya itu bagian daripada ketika dia lewat, ini ada pasar tersendiri. Nah, seperti itu. Tapi memang transisi dari milenial ke yang udah tua ini kan memang udah tipis banget ya. Bener. Sekarang. Apalagi sekarang yang menyalonkan di dewan periode mendatang pun banyaknya juga yang muda-muda kan, Bang. Banyak yang muda-muda. Lebih jago mungkin digital marketingnya ya. Anggota dewan untuk periode 9 termasuk anggota dewan yang paling muda dulu. Kalau sekarang udah banyak yang lebih muda dari saya. Siap. Oke, sobat bersama ini mungkin sudah 30-40 menit kita berbincang sama Bang Samri ya, di mana tadi kita poin-poinnya berbicara terkait pencalonan Bang Samri ya yang ketiga di periode 2024 mendatang. Dan kita sudah sedikit juga membahas terkait Algaka ya Bang ya. Dan mungkin nanti boleh diinformasikan Bang kalau ada update terbaru Bang ya kepada Bu Sam nih, kalau anggota dewan rapat lagi atau seperti apa. Oh boleh. Nanti kita bakal informasikan ke masyarakat. Biar masyarakat juga update ya. Dan seperti biasa mungkin ada 2 patah kata yang ingin disampaikan Bang kepada sobat Bu Sam ini mungkin pribadi. Boleh silakan. Baik masyarakat Samarinda, kita saat ini akan menghadapi pesta demokrasi di 2024. Saya berharap pesta demokrasi 2024 ini berjalan lancar, damai, tanpa ada hal-hal yang membuat persatuan kita ini menjadi terpecah. Ya, beda pilihan politik itu biasa, tapi yang tetap kita pegang teguh adalah persatuan dan kesatuan ini jangan sampai hilang. Ya memang dalam politik ya biasa, jangankan kita bertetangga sama saudara pun beda pilihan kadang-kadang jadi nggak berteguran gitu. Tetapi ini jangan sampai terjadi karena ya kadang-kadang begitu sudah selesai politik, ya kan sudah selesai pemilu,
orang yang kita dukung sudah berangkulan, di atas di bawah masih gak teguran ya kayak begitu. Makanya kita dalam menghadapi situasi politik ini kita santai saja, jangan terlalu baper ya kan. Tetap Cukup ya tetap kondusif, itu yang penting kita jaga. Alhamdulillah Samarinda sejak pemilu pertama sampai sekarang kita masih tetap dikenal sebagai daerah yang kondusif, tidak ada kerusuhan sebagaimana yang terjadi gitu, di daerah ya di daerah yang lain. Nah, ini mudah-mudahan tetap situasi seperti ini tetap terjaga di Samarinda, dan saya selaku orang yang lahir dan besar di Samarinda, saya merasa bangga tinggal di Samarinda walaupun secara kesukuan saya dari Sulawesi Selatan. Tapi karena saya lahir dan besar di Samarinda, tepatnya di depan Masjid Siratul Mustaqim, masjid tertua di Kalimantan Timur. Saya sudah merasa bahwa saya ini putra daerah, saya merasa Samarinda ini tempat lahir saya harus membangun Samarinda ini. Siap. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Samri. Oke, mungkin sekali lagi mudah-mudahan informasi yang kita berikan ataupun bersama yang diberikan bersama Bang Samri pada hari ini bermanfaat untuk masyarakat. Dan sekali lagi pesan tadi Bang Samri ya, selalu jaga tingkat kondusivitas yang sangat tinggi di Samarinda terkait pemilu. Jadi memang pemilu-pemilu sebelumnya kita nggak pernah ada rusuh-rusuh segala macam, dan itu harus selalu dijaga. Dan sekali lagi jangan golput ya. Karena ada satu kutipan yang saya dengar dari sebelum-sebelumnya, kalau mau bikin jelek para caleg yang suka dan kutip nakal, ya salah satu hukumannya adalah saat pemilu. Ya kan, betul Bang ya, setuju Bang kalau itu. Jangan dipilih lagi ya, jangan dipilih lagi ya kan. Dan memang kita pilihlah sesuai mana yang memang kita rasa hati kita itu mana yang kerja, mana yang hasilnya udah kelihatan dan segala macam. Dan sekali lagi, saya Rian dari Busa Medi melaporkan dari studio Busa Medi bersama Bang Samri Saputra dari Partai PKS. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan seperti biasa pamit undur diri. Selamat siang, bye bye.